Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tematik, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Dengan materi yang akan Ibu berikan adalah 1. Menceritakan keragaman sosial budaya provinsi setempat, dan yang kedua akan mempraktekkan gerak dasar tari daerah. Baiklah, sebelum kalian mulai belajar, Ibu harapkan agar kalian selalu berdoa masing-masing sesuai dengan keyakinan kalian, dan jangan lupa mengisi absennya. Karena di dalam absen kelihatan kalian sudah rajin hadir. Nah, sekarang mari kita perhatikan pembelajaran dalam buku paket halaman 31 sampai dengan 36. Iya. Nah, tentang keberagaman keberagaman sosial dan budaya provinsi setempat seperti di Bali, kita berada di Bali, yaitu keberagamannya berupa tarian seperti tarian yang kalian lihat di sini. Ada namanya ini adalah tari legong yang Ibu perlihatkan. Nah, ada tarian seperti tari piring yang berasal dari Sumatera Barat, ya. Nah, tarian itu walaupun berasal dari daerah yang sama, namun mempunyai makna atau arti yang berbeda. Ya. Baik, itu keberagaman tentang tarian. Baik, kalian bisa lihat keberagaman tarian daerah lainnya, seperti jaipong, tari kipas Macarena dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian bisa lihat selain tari legong, ada juga tari pendet. Nah, ini juga berasal dari daerah Bali yang sangat populer, ya. Pada awalnya tari ini tercipta sebagai tari pemujaan sebagai lambang penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Ya. Baik, kita lanjut. Mungkin ada di antara kalian bisa menari, silakan kalian coba di rumah, ya. Oke, kita lanjut, ya. Nah, selain itu, keberagaman selain berupa tarian, juga ada keragaman yang lainnya, keragaman budaya yang lainnya, seperti keberagaman di Bali tentang tradisi pemberian nama anak di Bali. Ya. Pemberian nama anak di Bali ini ada pada umumnya sampai nomor 4, yaitu nomor 1 sering disebut dengan putu, wayan, gede, itu adalah anak pertama. Nomor 2 ada namanya Made, ya. Nomor 3 namanya Komang, Nyoman, itu. Dan nomor 4 itu adalah Ketut. Bagaimana kalau mempunyai 5 anak gitu misalnya, balik kembali lagi, anak kelima disebut putu balik gitu misalnya, atau gede balik, dan lain sebagainya, ya. Itu adalah istilah penyebutan nama yang terkenal di Bali, ya. Baik, kita lanjut sekarang, ya. Nah, kalian lihat gambar di samping orang sedang melakukan persembahyangan itu, ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita lihat di sana di dalam bacaan di buku paket sudah ada. Kalian bisa lihat pada halaman 32 ya, halaman 32 tentang pemberian nama anak di Bali, ya. Bisa lihat di sana apa saja, ya. Dalam pemberian nama anak pertama terdapat beberapa pilihan untuk diisi
pada paling depan nama yaitu gede. Nah, sebelum ada juga ciri khas yang lainnya. Kalau untuk anak laki-laki, I itu menunjukkan anak itu laki, I gede siapa gitu. Kalau untuk anak perempuan biasanya diisi menunjukkan anak perempuan diisi namanya Ni, misalnya Nilo ya, Nimade. Nah, itu menyatakan anak tersebut perempuan. Ya, diberi nama. Dalam pemberian anak kedua juga terdapat pemberian nama seperti Nengah, Kadek, Made, itu anak kedua. Salah satunya bisa dia dinyatakan sebagai nama Ni Nengah, Ni Kadek, atau Ni Made, Ni Made ini dan lain sebagainya ya. Nah, untuk anak ketiga itu hanya ada 2 pilihan, yaitu Komang dan Nyoman. Nah, untuk anak keempat itu adalah Ketut ya. Nah, bagaimana kalau kita mempunyai lebih dari 4 orang anak? Apa yang bisa dijawab? Nah, kalau mempunyai 4 orang anak ya, kita menyebutkan nama kembali lagi ke urutan pertama ya. Nah, begitulah. Kalau anak keenam ya urutan yang keduanya jadinya ya Made balik ya, dan seterusnya. Baik. Nah, itulah tentang keberagaman sosial budaya yang ada di daerah Bali ya. Baik. Selain di Bali juga ada di daerah lainnya. Kalian bisa lihat, bisa cari di daerah lainnya ya. Baca-baca buku biar kalian lebih mempunyai wawasan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Karena Indonesia itu terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Ya, mempunyai adat budaya yang berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik. Nah, itulah tentang keberagaman. Ya, baik. Kita sekarang menuju ke cara mempraktekkan gerakan tarian. Nah, anak-anak masih ingat dengan tari apa yang Ibu perlihatkan ini? Ada yang tahu? Nah, baik, tari ini namanya tari Bungo Jumpo. Ini berasal dari Aceh. Tari ini ya, Bungo Jumpo itu artinya bunga cempaka ya. Ini artinya bunga cempaka ya. Tarian ini mempunyai 2 gaya. Ada gaya berdiri, ada gaya duduk. Nah, tentang gaya berdiri telah kalian pelajari pada pembelajaran 2 ya. Mungkin bisa kalian lihat buku paketnya halaman 15 ya. Itu yang gaya saat berdiri. Gaya saat berdiri itu ada macam-macam gerakan di sana ya. Nah, hari ini kita memperlihatkan ya, Ibu perlihatkan tarian Bungo Jumpo dengan gaya duduk ya, dengan gaya duduk ya. Kita perhatikan pertama gaya duduknya, anak-anak bisa lihat tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha ya, kanan di bahu, kiri di paha. Nah, tarian ini adalah tarian berkelompok ya. Nah, ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri selama 4 kali 8 gerakan. Nah, ini bisa kalian praktekkan di rumah, di depan cermin gimana kelihatannya ya. Nah, kalau menari ya usahakan mukanya ceria ya, karena ini adalah tarian yang menggambarkan kegembiraan ya. Baik. Nih, gerakan kedua, tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Nah, bisa kalian lihat. Kanan berdiri, yang satunya memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali, dilakukan bergantian hingga 2 kali 8. Hitungan 2 kali 8 itu maksudnya. Dah?
Baik, kita lanjut. Nah, gerakan ketiga ya, bisa kalian lihat kedua tangan tepuk lurus ke depan dulu, kemudian ke tengah. Nah, selanjutnya tepuk ke atas. Ya, hitungannya 4 kali 8. Kemudian gerakan keempat adalah kedua tangan memegang lantai, ya, serong ke kanan dan ke kiri, ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri bergantian. Nah, itu gerakan yang keempat ya. Nah, itulah tentang, nah ini kalian bisa tonton videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sesaat lagi kita akan menyaksikan tari Bungong Jumba. Tari Bungong Jumba merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Tarian ini dilakukan secara berkelompok. Tarian ini memiliki sifat halus dan anggun. Tarian ini menggambarkan bunga jumpa yang biasa kita kenal dengan sebutan bunga cempaka yang indah dan harum baunya. Terlebih saat terkena hempasan angin malam yang sangat dingin, bunga cempaka akan layu dan berguguran. Dalam tarian ini digambarkan bunga cempaka memiliki paduan warna putih, kuning, dan merah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bungong cempaka
ya sama-sama. Nah, itu gerakan tentang tarian Bungo Jumpo yang berasal dari Aceh, ya. Nah, baik. Bahasa Aceh. Nah, sekarang apa saja yang didapat dalam pembelajaran hari ini? Oh, di samping itu adalah ada gambaran tari kecaknya ya. Nah, belajar mengenai tradisi budaya yang unik di setiap wilayah, terutama wilayah yang ada di daerah tempat tinggal kalian ini ya, yaitu di Bali. Belajar gerak tarian tradisional daerah di Indonesia. Ya, jadi gerak tarian daerah di Indonesia yang kalian pelajari hari ini adalah tentang tari Bungo Jumponya ya. Dengan kekayaan keragaman tersebut ya, bagaimana seharusnya kita melihat budaya kita yang beragam ya, kita harus bisa melestarikan dengan cara ya mempelajarinya ya, walaupun tarian lain daerah, namun kita harus ya bisa ya tahu tentang tarian itu ya. Baik, lanjut ya. Nah, sekarang tugas kalian ya, Ibu berikan tugas, kerjakan Ayo Berlatih. Kerjakan Ayo Berlatih di sana pada buku halaman 36 ya. Ayo Berlatih pada halaman buku 36 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sedangkan gerakan tariannya itu kalian lakukan masing-masing di rumah, tidak usah buat video ya. Nah, ini ya, tentang Ayo Berlatih ini kalian kerjakan pada kertas, dan jangan lupa isi nama, nomor kelas ya, hari dan tanggal. Tugas ini Ibu berikan sebab ini akan dikumpulkan setiap hari Jumat ya. Setiap hari Jumat tugas ini Ibu suruh kumpulkan ya. Tugas ini Ibu suruh kumpulkan. Kalau Jumat depan libur, berarti Jumat depannya kita kumpulkan ya. Setiap tugas akan diberi nilai ya. Setiap tugas akan Ibu berikan nilainya ya. Ingat, kalian harus ya ikuti ya, walaupun kita belajar dari rumah, ikuti ya. Setidaknya jangan sampai, Ibu harapkan jangan sampai terlambat mengikuti pelajaran ya. Baik, untuk pertemuan hari ini ya, hanya cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan sama orang tua. Nah, Ibu harap kalian belajar ini bisa didampingi oleh orang tua kalian ya. Nah, untuk hari ini cukup sekian dan selamat pagi.